아, 어째 조용하다 했더니 우리는 계속 볼 수 있잖아. 이 사진 쪽에서 흘러나온 얘긴데 따로 있을걸. 뭐? 친구 앉으세요. Di awal drama kita lihat Guhana, seorang gadis muda yang baik hati, masih terlihat bekas penderitaan. Sepanjang hidupnya, dia yatim piatu yang menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan. Saat akhirnya hari itu tiba, dia diadopsi, tapi ternyata oleh salah satu keluarga terburuk yang bisa dibayangkan, keluarga yang nggak ada orang mau mengalaminya. Bahkan musuh sekalipun. Di depan mata kita, seorang wanita kasar bernama Kim terus-menerus menghina dan menindas Guhana, memaksa dia untuk membersihkan, memasak, mencuci, bahkan memberi makan adik laki-lakinya. Guhana berdiri di sana dalam diam, nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Kita lihat dia gemetaran ketakutan, nahan sakit, diam tanpa suara buat membela diri. Sementara itu, kita pindah ke Safi, cewek kaya yang punya segalanya yang dia inginkan. Ibunya pemilik perusahaan perhiasan terbesar di Korea dan pengusaha terkenal banget. Sedangkan ayahnya sayang banget sama dia dan ngasih semua yang dia mau. Dia nggak punya saudara kandung. Tapi dia punya sepupu cowok yang dia anggap seperti saudara perempuan, ngasih semua barang yang nggak dia pakai. Mereka berdua, kayak saudara perempuan. Suatu kali Gu Ji-eun pengen pergi ke pulau, jadi ayahnya setuju dan ngajak dia. Terus dia waktu itu pergi ke ibunya Shin Yeo-jin dan ngajak dia ikut. Tapi ibunya nolak, bilang dia banyak kerjaan dan bakal gabung setelah selesai. Sedangkan Gu, anak waktu itu lagi duduk di rumah dan seperti biasa, nyiapin botol susu buat adiknya, tapi tiba-tiba ayah tiri angkatannya manggil dan bilang dia mau ketemu. Dia ninggalin adiknya yang lagi di samping cangkir susu rebus dan pergi, ke dia bertanya apa yang dia mau. Dia membuatnya bernyanyi dan menari dan dia terlihat mabuk. Guhana harus menurut supaya dia nggak dipukul atau disakiti. Tapi tiba-tiba, saat dia lagi nyanyi dia dengar teriakan adik laki-lakinya. Pas mereka keluar, mereka kaget lihat cangkir susu panas tumpah di tangan adiknya. Kim kaget dan langsung bawa dia ke rumah sakit. Pas Guhana ikut sama dia terus maki-maki dan mukul Guhana, nyalahin semuanya ke dia. Guhana nggak bisa ngomong atau ngapa-ngapain karena dia yatim piatu dan nggak ada yang bakal melindunginya. Dia mungkin bakal dilempar keluar ke jalanan dan nggak akan nemu tempat buat tidur. Saat itu dia udah kehilangan harapan. Ada yang bakal nyelamatin dia dari Kim. Tapi nggak sengaja, ada bocah kecil di situ yang lagi pegang kamera dan ngerekam. Pas dia lihat kejadian itu, dia langsung ngancam Kim, bilang kalau dia nggak berhenti mukulin dan pergi, video itu bakal dia kasih ke polisi. Kim langsung ketakutan dan pergi dari situ. Guhana berterima kasih sama dia dan ngenalin diri. Sambil nanya nama bocah itu, dia bilang namanya Jun. Dia tanya dia lagi ngapain di rumah sakit, dan dia bilang dia punya masalah jantung. Dia merasa kasihan, tapi dia bilang hari ini dia mau operasi, dan ada seorang pengusaha wanita terkenal yang udah nyumbang banyak uang buat mereka. Pas mereka lagi ngobrol, ibunya nelpon dia buat foto bareng si pengusaha wanita itu. Pas dia pergi, kita baru tahu ternyata dia itu Eugene. Dia foto bareng dia, ngucapin terima kasih dan janji nanti bakal balas budi. Nah sementara itu Guhana, dalam perjalanan pulang, dia melihat Kim mengejarnya untuk melanjutkan memukulinya. Dia buru-buru bersembunyi di dalam mobil, dan ternyata di dalam mobil itu ada Sohee dan Gu Ji-eun. Saat itu Gu Ji-eun menyarankan kepada Sohee agar mereka keluar untuk melihat laut sampai ayahnya tiba. Awalnya Sohee sangat khawatir, tapi Sophie menenangkannya dan bilang tidak akan terjadi apa-apa, juga memberikan topi yang disukainya. Mereka keluar untuk melihat laut, tapi tiba-tiba topi itu terbang dari kepala Sohee. Dia memutuskan untuk turun dan mendapatkannya, tapi dia sangat takut dan gugup. Jadi Safi ikut turun bersama dia, sedangkan ayah mereka, dia pergi membeli tiket, dan orang-orang di sana memperingatkan bahwa badai hebat akan datang hari ini dan sebaiknya mereka pulang saja. Tapi dia sudah bertekad karena dia sudah berjanji pada Gu Ji-eun untuk pergi ke pulau hari ini. Waktu itu Gu Ji-eun mencari kemana-mana sampai akhirnya dia menemukan topi itu. Tapi saat dia turun tangga, tiba-tiba dia tersandung dan jatuh mengenai kepala. Jadi dia melihatnya kaget dan langsung lari cepat untuk menyelamatkannya. Tapi dia sangat ketakutan dan ngeri. Dia mencoba memanggil seseorang tapi tidak menemukan siapapun. Ayah Gu Ji-eun datang ke mobil untuk memeriksa mereka,
tapi tidak menemukan keduanya. Dia kaget dan mencari kemana-mana sampai akhirnya menemukan Sohee di depannya. Dia bertanya di mana Gojian, tapi sebelum Sohee sempat menjawab, dia terkejut melihat kapal sudah bergerak. Dia sangat takut ayahnya mengira dia menyakiti Gojian, jadi dia berbohong dan bilang tidak tahu di mana Gojian. Dia mencoba memanggil seseorang tapi tidak menemukan siapapun. Bilang dia takut dan ingin ayah serta ibunya. Sementara itu, Eugene pulang bersama ibu Sohee, yang bilang dia dengar di berita hari ini cuacanya bakal jelek banget. Eugene nelpon suaminya buat ngecek mereka dan coba hubungi ayah Gu. Ji-eun buat tanya apakah dia sudah sampai di pulau atau belum. Suaminya jadi gugup dan gak tahu harus bilang apa karena dia sama sekali belum nemu Gu Ji-eun. Pas ditekan, dia akhirnya jujur bilang kalau Gu Ji-eun hilang dan dia tidak bisa menemukannya. Dia sangat kaget dan berkata padanya, "Kamu ngomong apa sih?" Saat itu juga, suami Kim berhasil menemukan Gu Hana, membawanya pulang, dan memukulinya dengan parah. Setelah selesai, dia mengusir Gu Hana ke jalan di tengah salju dan hujan, dan Gu Hana terus menangis karena nasibnya. Sedangkan Eugene, dia cepat-cepat pergi ke ayah, Gu Ji-eun, dan tahu kalau Gu Ji-eun sedang di kantor polisi. Dia sangat terkejut. Begitu sampai, dia bilang dia pikir semua ini bohong, tapi masalahnya ternyata benar dan mereka benar-benar sedang mencari putrinya. Tapi tiba-tiba mereka mendapat telepon dari seorang nelayan yang bilang ada seorang gadis kecil yang hilang di perahunya. Jadi, mereka pikir itu pasti Safi. Dia jadi sangat gugup dan takut. Sebelum petugas bisa tanya informasi apapun, sambungan terputus dan dia bilang, cuacanya sangat buruk sehingga mereka nggak bisa turun cari dia. Nah, untuk pemilik kapal, dia terus menenangkan Gu Ji-eun, bilang dia akan mengantarkannya pulang dengan selamat ke keluarganya dan jangan takut atau khawatir tentang apapun. Dia memakaikan pelampung untuknya dan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Sedangkan Eugene, dia tidak peduli dan memutuskan untuk menunggu di pantai dengan harapan Gu Ji-eun akan kembali, tapi Sohee tampak ketakutan dan cemas. Jadi mau ibunya membawanya pulang. Di jalan dia menemukan Sohee terjatuh dan menangis. Dari sana dia bertanya apa yang terjadi. Saat itu Sohee menceritakan kejadian itu, bilang kalau topinya jatuh, dan Sophie turun untuk membelikannya dan jatuh mengenai kepalanya. Dan alih-alih menolongnya, dia malah lari. Ibunya terkejut dan memberitahunya apa yang terjadi. Kamu nggak boleh bilang siapa-siapa, dan rahasia ini cuma akan kita berdua yang tahu. Kamu nggak melakukan apa-apa dan Gu Ji-eun yang lagi sial. Ternyata ibu Sohee adalah wanita yang kejam seperti Kim dan dia memutuskan untuk sembunyi dari Eugene. Faktanya, Gu Ji-eun memang benar-benar jatuh di kapal. Saat itu juga, salah satu Ted Angga melihat Gu Hana duduk di luar. Dia mencoba membangunkannya. Dia mau antar dia pulang, tapi dia nemuin dia nggak merespon. Jadi dia ketakutan dan langsung bawa dia ke rumah sakit. Ternyata dia kena gastroenteritis akut. Pas Kim tahu, dia langsung ke rumah sakit buat ngecek dia. Apakah dia masih hidup atau udah enggak? Dan pastinya, dia takut ada yang ngomong atau ngasih tahu supaya kasusnya nggak jadi dan dia nggak kena masalah. Sementara itu, seorang polisi nemuin topi Safi di sebuah kapal. Dia mengambil foto dan menunjukkannya kepada keluarga Safi agar mereka bisa mengenalinya. Eugene sangat terkejut begitu, melihatnya dan memberitahu mereka bahwa itu adalah topi putrinya yang dibelikan sehari sebelum dia berangkat, dan dia yakin itu milik putrinya. Dia bertanya tentang keberadaan putrinya, dan polisi memberitahu bahwa kapal itu sayangnya karam dan pemiliknya juga meninggal. Ada kemungkinan putrinya juga ikut meninggal. Pada saat yang sama, Safi terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah pulau aneh. Dia nggak ingat apa-apa, nggak tahu kenapa dia ada di sana atau bahkan siapa dia. Gu Hana juga bangun dan polisi datang buat nanyain dia, apakah Kim pernah dengar dia atau ngapa-ngapain sama dia. Gu Hana sangat takut dan gugup karena dia tahu akhirnya mereka semua bakal balik ke rumah masing-masing dan dia bakal ditinggal sama Kim yang bakal mukulin dia parah-parah. Makanya, dia bilang ke mereka kalau Kim nggak ngapa-ngapain dan baik sama dia. Tentu saja dia kelihatan gugup dan takut. Dan mereka juga begitu. Semua yakin kalau Kim yang nyakitin dia, tapi mereka nggak punya bukti sampai Jun tiba-tiba muncul bawa kameranya dan bilang kalau dia sempat merekam dia waktu dipukulin. Polisi jadi seneng banget dan langsung bawa dia ke kantor polisi. Polisi ngasih jaminan ke Gu Hana dan janjiin kalau Kim nggak bakal ganggu dia lagi. Sementara itu, Gu Ji-eun terus jalan-jalan di pulau buat nyari orang. Dia nemu rumah yang aneh dan sepi.
Jadi dia masuk dan terus nyari sesuatu buat dimakan sampai pemilik rumahnya datang dan tanya, "Kamu siapa?" Dari penampilannya, dia terlihat bersih dan pakaiannya mahal. Jadi mereka mengira dia mungkin anak kepala desa yang hilang. Mereka memutuskan untuk menjaga dia dulu sampai mereka tahu harus berbuat apa. Sedangkan Gu Hana, Jun terus bercanda dengannya, bermain bersama, dan memotret dia pakai kameranya. Dia sangat senang karena bisa kenal dengan Jun, dan dia berterima kasih sudah menemani dan membantunya. Tapi Eugene mulai kehilangan akal sehatnya, dan dia mulai melihat Sohee sebagai Sophie, lalu berlari untuk memeluknya. Jadi dia ketakutan dan terus nangis. Dia juga sangat takut. Tapi ibu Sohee datang dan menenangkannya, bilang kalau Sophie sudah meninggal dan dia nggak boleh terus-terusan begini atau bikin takut, karena ibu takut anaknya bakal ngaku sesuatu dan mereka semua bakal kena masalah. Makanya, ibu bilang dia harus ke kamarnya dulu untuk tenangin diri, juga supaya Go Ji-eun nggak lihat dia kayak gini pas balik nanti. Eugene dengar semua itu kayak nggak sadar dan pergi. Tiba-tiba, Safi ayahnya bilang kalau polisi sudah menemukan seorang gadis dengan ciri-ciri yang persis sama seperti Safi. Dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk gadis itu, tapi saat sampai dia kaget karena ternyata itu bukan putrinya. Dia terus menangis dan hancur, memohon kepada mereka untuk membantu mencarikan putrinya, dan dia akan memberikan apapun yang mereka mau. Saat Eugene dengar kabar itu bukan putrinya, dia pingsan. Sedangkan Gu Hana, mereka memutuskan untuk membawanya ke panti asuhan yang baru. Sebelum dia pergi, Jun memberikan dia adalah jimat, keberuntungannya, dan bilang kalau jimat itu yang ngebantu dia waktu operasi jantung dan bikin operasinya sukses. Terus dia pasangin itu ke dia supaya bawa keberuntungan juga. Waktu itu orang-orang di rumah ngabarin polisi. Jadi polisi datang buat ngambil Gu Ji-eun dan bawa dia ke panti asuhan sampai keluarganya muncul. Pas Gu Hana masuk, Sophie juga masuk. Begitu Gu Ji-eun turun dari mobil, ada bola yang hampir nabrak dia. Tapi Gu Hana langsung lari nyelamatin. Gu Hana berdarah banyak, jadi Gu Ji-eun berterima kasih dan nolongin dia. Terus mereka memutuskan buat jadi teman-teman. Gu Hana memperkenalkan dirinya dan bertanya namanya. Tapi dia bilang dia nggak ingat apa-apa. Tapi Gu Hana menenangkannya dan bilang mungkin ingatannya bakal balik lagi dan dia bakal ingat semuanya. Gu Hana memutuskan untuk membawanya ke tempat rahasianya, di mana dia merasa nyaman. Jadi dia membawanya ke puncak bukit dan membuatnya melihat pemandangan yang sangat indah. Tapi tiba-tiba direktur panti asuhan memanggil Gu Hana dan bilang dia mau ketemu dia dengan segera. Waktu Gu Hana pergi ke sana, dia menemukan sebuah keluarga yang sedang duduk menunggu dia. Mereka bilang kalau mereka teman ayahnya dan ingin mengadopsinya. Mereka memberinya hadiah sederhana dan menyuruh dia untuk memikirkannya. Kalau setuju, hubungi mereka dan mereka akan segera menjemputnya. Gu Hana senang dengan hadiahnya dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia pergi ke Safi untuk menunjukkan hadiahnya. Di sana dia bertemu dengan direktur panti asuhan yang menanyakan namanya, tapi dia bilang tidak tahu. Direktur itu meminta Go Hana untuk memilih nama. Dia bilang dia akan menamai dirinya Dona supaya nama mereka berdua mirip karena mereka sudah jadi teman. Gu Ji-eun senang banget sama nama itu dan suka, dan sejak hari itu namanya juga jadi Dona. Tapi dia terus mimpi buruk tentang Gu Ji-eun dan sering bangun ketakutan dari tidurnya. Ibunya datang dan bilang, jangan berani-berani ngomong apa-apa, atau kita bakal diusir keluar dan gak akan nemu tempat tinggal Palm. Terus, dia bilang itu satu-satunya kesempatan yang dia punya dekat dengan Eugene dan memanfaatkan ketidakhadiran Gu Ji-eun. Nah, sementara itu Eugene benar-benar kehilangan akal dan pergi, berdebat dengan suaminya serta menyalahkannya, mengatakan bahwa dialah penyebabnya. Tapi suaminya juga menyalahkannya dan bilang kalau dia tetap di sini dan tidak ikut dengannya, Sophie masih akan bersama mereka sekarang. Tapi dia egois dan cuma cinta serta peduli sama pekerjaannya di perusahaan. Dia sangat marah dan bilang bahwa dia tidak akan diam dan tidak akan tenang sampai dia menemukan putrinya. Dia memutuskan untuk keluar rumah, apalagi setelah dia bilang akan ngasih mereka uang yang mereka minta. Dia marah dan bilang kalau buat dia semuanya soal duit, dan duit itu juga alasan mereka kehilangan anak perempuan satu-satunya. Tapi dia cuek aja dan pergi bagiin selebaran kemana-mana, nempel foto Gu Ji-eun di mana-mana, dan janjiin kalau ada yang nemuin dia bakal dikasih 100 juta. Dia juga terus berdoa setiap hari supaya Gu Ji-eun pulang. Sementara itu Dona lagi asik-asiknya sama Gu Hana, dan mereka sedang bermain dan tertawa.
Suatu kali saat mereka bermain di gereja, Guhana melihat seorang bocah laki-laki yang kancing bajunya sobek. Jadi dia menawarkan bantuannya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini. Bocah itu bilang dia datang bersama keluarganya. Guhana merasa dia sangat lucu dan berteman dengannya. Dan bocah itu juga merasa Guhana sangat baik, apalagi setelah dia membawanya ke tempat rahasianya dan menunjukkan pemandangan alam yang indah. Guhana lalu bertanya namanya, dan dia bilang namanya Sia. Tapi tiba-tiba, ayahnya memanggilnya, dan Guhana terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah anak dari tentang pria yang ingin mengadopsinya. Gak cuman itu, mereka juga ngajak dia jalan-jalan dan beliin banyak barang. Pas dia pulang, Donna merasa sedih karena takut mereka bakal bawa dia pergi. Tapi waktu Guhana sadar itu, dia bilang ke Donna kalau dia gak akan pernah ninggalin dia. Dan walaupun mereka mengadopsi Donna, mereka tetap akan jaga hubungan dan saling kirim pesan. Dia juga ngasih banyak makanan enak yang dibawa ayah, soak buat Donna. Mereka janji bakal selalu tetap berteman. Setelah itu Guhana pamit sama dia dan pergi sama keluarga barunya. Tapi sebelum pergi Guhana ngasih topinya ke dia. Jadi Donna seneng banget dan ngucapin terima kasih. Sementara itu Donna mulai berperilaku kayak dia itu Safi. Jadi dia masuk kamar, pakai barang-barangnya, dan membalik foto supaya wajahnya nggak kelihatan sama sekali. Sedangkan Hana, dia orangnya baik banget dan mereka cepat akrab sama dia. Dia kenalan sama seluruh keluarga dan tahu kalau dia punya adik perempuan kecil bernama Ji dan kalau ibu, mereka dia juga hamil anak kecil dan mereka akan menjadi keluarga besar seperti yang sudah lama dia impikan. Dia membantu dan merawat mereka dan mereka juga merawatnya. Mereka pun menyadari bahwa hal terbaik yang pernah mereka lakukan adalah mengadopsinya. Di saat yang sama Donna mulai merasa kesepian. Lalu kepala panti asuhan mendatangi dia dan bilang kalau ada keluarga dari Amerika yang melihatnya dan menyukainya, dan mereka ingin mengajaknya makan malam hari ini. Kalau dia merasa nyaman, mereka akan mengadopsinya. Jadi dia setuju untuk pergi keluar bersama mereka. Pada saat yang sama, Eugene mulai ingat putrinya dan langsung nangis. Apalagi setelah polisi nelpon dan bilang mereka udah nyerah, karena 2 bulan berlalu tanpa kabar, dan mereka bakal tarik pasukan dari laut. Dia marah sama mereka dan bilang bakal bayar berapapun yang mereka mau. Tapi polisi itu cuek banget dan langsung nutupin teleponnya. Dunia dia makin hancur waktu tahu suaminya udah ninggalin rumah, ninggalin surat buat dia. Dia bilang dia nggak bakal balik sampai nemuin Gu Jion. Jadi dia kehilangan anak ceweknya dan suaminya. Dia sangat sedih dan mulai depresi. Nah, dia manfaatin kesempatan ini buat deketin dia supaya dia lupa sama Dawn sepenuhnya. Pas Eugene tahu dia mau ke acara makan malam penting bareng Jun, yang dia bayarin buat operasi, dia ikut nemenin dia. Ternyata restorannya sama tempat Dawn mau ketemu keluarga barunya. Kebetulan Dawn pergi ke kamar mandi dan Eugene ada di sana. Kebetulan, dia melihatnya dan awalnya mengira itu cuma bayangan, tapi dia dengar wanita itu bilang kepada mereka bahwa mereka akan mengadopsinya dan membawanya ke Amerika. Makanya dia berusaha banget supaya Eugene nggak ketemu sama dia sama sekali. Baik dia maupun Sohee, supaya rencananya nggak gagal dan Gu Jeon kembali ke hidupnya, ninggalin foto Sohee di rak. Yang bikin dia tenang adalah dia dengar wanita itu bilang kalau dia kehilangan ingatannya, artinya walaupun dia lihat Eugene, dia nggak bakal ingat dia. Kejadian itu berlalu tanpa masalah, dan Donna memang pergi bersama keluarganya. Keesokan harinya, Safi mengunjungi Guhana dan bilang kalau dia akan pergi ke Amerika. Dia janji dari sana bakal rekam video buat Guhana setiap hari dan kirim pesan. Mereka sepakat untuk tetap berhubungan dan jadi teman selamanya. Gak ada yang bisa memisahkan mereka. Mereka foto-foto banyak pakai kamera Seiyo buat nyimpen kenangan. Udah lewat 10 tahun sejak hari itu. Guhana tumbuh besar sekolah dan menjadi sangat pintar dan siswa yang luar biasa. Dia juga belajar bermain piano. Jadi dia juga tumbuh dan bersekolah di tempat yang sama. Dia menjadi tukang bully dan menyakiti semua orang di sekitarnya. Siapapun yang tidak dia suka, dia membuat mereka dikeluarkan dari sekolah karena pengaruh Eugene, membuat orang percaya bahwa dia adalah anak perempuannya. Suatu hari, diadakan pesta di sekolah untuk menghormati Guhana, dan dia akan bermain piano. Jadi ayah dan ibu Seok mempersiapkan diri, membeli bunga, dan pergi menghadiri pesta itu. Saat itu, Guhana sangat senang dan menunggu mereka. Tapi sayangnya, ayah Seok dapat telepon dan tahu kalau perusahaannya bangkrut dan diambil alih oleh perusahaan besar. Dia sakit, pusing, gak bisa fokus di jalan, lalu kecelakaan mobil, dan dia serta istrinya meninggal. Sementara Guhana duduk menunggu mereka untuk merayakan penghargaan.
Dia tahu kalau keluarganya sudah meninggal. Dia langsung berlari menemui saudara-saudaranya dan mendapati mereka sangat terpukul. Lalu dia tetap di sisi mereka. Ketika mereka saat pulang ke rumah, mereka lihat orang-orang datang mau nyita rumah, bilang ayah mereka punya banyak utang. Sekarang mereka bakal diusir ke jalanan. Dan semua nyalahin dia karena mereka pergi ke pestanya setelah dia sebelum dia pergi dan melihat Eugene. Dia kaget dan sekarang tahu bahwa dia adalah wanita yang mengambil alih perusahaan ayahnya untuk menghancurkannya. Karena perusahaan itu kecil agar bisa menguasai pasar. Sejak saat dia melihat wajahnya, dia memutuskan tidak akan melupakannya dan akan membalas dendam serta membuatnya menyesal. Tapi dia cuek, meninggalkannya tergeletak di tanah dan pergi begitu saja. Suaminya Choi ada di tempat kejadian dan melihat semua yang terjadi, tapi ada dia nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah Eugene ninggalin Sayak di tanah, dia pergi ke sekolahnya buat ngasih penghargaan ke siswa berprestasi, termasuk Sohee dan Jun. Jadi, dia sangat cemburu dan kesel sama Jun karena Jun sangat dekat sama Eugene yang nganggap dia kayak anak sendiri. Padahal sebenarnya dia cuma orang yang pernah dia donasiin uang buat operasi, tapi sejak itu dia selalu ada di samping Eugene dan gak pernah ninggalin dia sejenak pun. Dia juga bantuin Eugene dalam segala hal. Gak cuma itu, dia juga mutusin buat ambil jurusan administrasi bisnis supaya bisa kerja bareng Eugene di perusahaannya. Sedangkan Hana dia terpaksa putus sekolah dan kerja paruh waktu supaya bisa nyokong adik-adiknya dan kasih mereka makan minum. Tapi Jizi sangat kesal karena mereka tiap hari cuma makan kentang, rebus dan bilang ke Gu, Hana kalau hidup kayak gitu bukan hidup beneran. Dia memutuskan buat ninggalin rumah. Yang paling kecil marah dan bilang dia nggak ngapa-ngapain. Tapi Gu Hana jadi sangat sedih dan ninggalin mereka. Pas saat itu Sak datang lihat kejadian itu dan merasa bersalah karena dia pergi ke sekolah. Sementara Go Hana yang bekerja untuk menghidupi dia dan adik-adiknya. Makanya dia memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mulai kerja. Tapi sayangnya di hari pertama kerja, dia diperlakukan sangat buruk, dipukuli dan nggak dibayar. Pas Gu Hana lihat kondisinya, dia marah banget dan bilang kalau dia nggak pernah mengeluh sama dia dan dia mau melakukan ini sebagai balasan atas kebaikan yang sudah mereka kasih. Tapi Silk cuek dan bilang kalau hari ini dia nggak mau berurusan sama dia sama sekali dan dia nggak akan mau ketemu wajahnya lagi. Hari-hari berlalu dan Hana mulai bekerja lebih keras supaya bisa mendukung Chong dan Ji. Satu-satunya hal yang bikin hari-hari itu bisa dilewatin adalah pesan-pesan dari Don yang dikirim dari Amerika. Dia sangat senang buat Hana karena sekarang dia ada di tempat yang lebih baik. Apalagi pas tahu kalau Hana lagi pacaran dan mau nikah. 10 tahun berlalu sejak hari itu. Hana tumbuh dewasa. Dan kita tahu kalau dia sudah belajar semua bahasa dan kerja sebagai pemandu wisata. Dia sangat jago di pekerjaannya dan bisa menjual apa aja ke para turis, meyakinkan mereka untuk membeli. Tapi karena hidup nggak pernah adil, dia dapat telepon dan tahu kalau Gu Ji-eun meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Jack. Jadi Hana memutuskan untuk mengadopsinya dan menganggapnya seperti anak sendiri, mengeluarkan uang untuknya. Jack adalah anak yang sangat manis dan pintar, dan semua orang di sekitarnya menyayanginya. Tapi sayangnya, ada seseorang yang mengganggunya karena dia nggak punya ibu, dan dia jadi sangat sedih. Gurunya menelpon Hana dan memberitahu, tapi Hana bilang dia lagi sibuk dan mau menjemput orang-orang penting dari bandara. Dan begitu dia selesai, dia langsung lewat ke ruang perawatan bayi. Jun sedang membawa orang-orang penting atas nama Eugene dan mengemudi sangat cepat, sampai nyalip Hana. Dia jadi marah banget dan ngejar dia, bilang harus minta maaf. Dia minta maaf dengan caranya sendiri, tapi dia pikir Jun lagi ngelakuin gestur yang gak pantas, jadi dia terus ngejar. Jun mikir dia wanita gila dan cuek banget sama dia. Setelah itu dia nganter orang-orang, jadi dia mengajak mereka naik pesawat, tapi tiba-tiba dia melihat Hana berlari mengejarnya, bilang dia nggak akan ninggalin dia sampai dia minta maaf. Dia bilang dia udah minta maaf tapi Hana salah paham. Saat itu Hana merasa malu waktu dia jalan bareng para turis. Tiba-tiba dia lihat seseorang dan kaget serta gugup, kayaknya mereka pernah punya hubungan. Sementara itu, polisi datang dan ngasih mereka berdua denda yang sangat mahal. Hana sedang kaget dan bilang ke mereka kalau dia nggak ngapain-ngapain dan dia ngejar dia karena pikir dia orang jahat, tapi petugas nggak peduli dan ngasih mereka berdua tilang lalu pergi. Dia kaget sama jumlahnya dan bilang ke Jun buat bayar. Jun nolak bilang dia yang jadi penyebab kejadian ini dari awal dan dia yang bikin dia ngejar dia buru-buru.
Nggak ada yang suruh dia ngomong dan dia hampir berdebat sama Jun, tapi dia tahu turisnya udah datang, jadi dia buru-buru pergi buat menyambut mereka. Pada saat yang sama, Eugene menerima telepon dari Richard, rekan perusahaannya, yang memiliki persentase saham perusahaan sangat besar dan yang bahkan belum pernah dia temui. Richard memberitahu bahwa muridnya, Sak, akan datang ke Korea dan dia yang akan mengurus perusahaan serta menjadi CEO. Dia minta Eugene untuk menjaga Sak. Eugene menjawab, tenang saja. Kamu yang akan kasih tahu aku apa yang harus dilakukan sama dia. Aku akan awasi dia dengan baik. Cukup dia dari pihakmu. Dan kemudian berlanjut, ternyata dia adalah saudara kita, bekerja keras, sampai akhirnya dia mulai kerja sama dengan orang kedua terbesar yang punya perusahaan pariwisata di Korea. Dan perusahaan ini adalah kesempatan dia buat balas dendam sama dia karena apa yang dia lakukan padanya. Sementara itu Soy terus mikirin apa yang bikin Sok datang ke sini dan takut kalau dia bakal hancurin hidupnya yang akhirnya mulai stabil. Selain itu dia juga udah hampir nikah sama Jun. Waktu ibunya sadar dia gugup. Ibunya nanya ada apa, tapi dia menghindar dan tidak memberitahunya bahwa Seo akan datang dari Amerika. Sementara Hana, dia pergi menjemput Jack dari tempat penitipan anak dan membawanya pulang. Saat sampai, dia mendapati bahwa adiknya sudah mencuri semua uang dari dompetnya. Dia sangat marah dan berkata, "Anne, kembalikan uangku ntar." Adiknya bilang kalau nanti setelah dia gajian dari hotel, dia akan mengembalikannya. Tapi Hana menolak. Pada saat itu, Gi marah dan melemparkan uang ke wajahnya. Setelah itu, dia pergi dan menuju ke hotel tempat dia kerja. Tiba-tiba dia dapat telepon dari kamar 700, dan tamunya bilang dia pengen ketemu dia dengan segera. Dia jadi gugup banget, tapi pas sampai sana dia kaget banget lihat kakaknya, C. Dia nanya kapan sih balik dari Amerika dan kenapa lama banget gak pulang. C bilang dia gak mau ada yang tahu dia udah balik sampai urusannya kelar, terutama soal Hana. Soal Hana, dia lagi pacaran sama seseorang bernama Leo. Cowok muda yang dia temui dan suka sama dia, dan memperlakukan dia dengan sangat baik. Dia bilang akhirnya semuanya akan baik-baik saja dan kita akan menikah. Tapi ibunya, si Kala Jengking, setelah tahu bahwa dia mengasuh anak kecil yang bukan anaknya, sangat marah padanya, memarahinya, dan bilang kalau pernikahan ini gak akan pernah terjadi. Mulai hari ini dia harus menjauh dari anaknya atau dia akan nunjukin sisi lain dirinya. Waktu itu dia kira ibunya melakukan semua ini diam-diam. Tapi dia kaget saat tahu kalau Leo melihat apa yang terjadi dan tetap diam. Saat itu dia tahu dia itu anak mama. Jadi dia bilang ke dia, "Aku yang gak mau lanjut sama kamu dan mulai sekarang gak ada apa-apa antara kita." Dia jadi sangat marah sama dia, sobek bunga yang dia bawa dan sangat sedih sambil nangis. Tapi tiba-tiba, dia dapat telepon dari 2 turis yang bilang mereka butuh dia banget di bar. Dia terpaksa melakukannya karena kebutuhan biaya. Ternyata itu bar yang sama tempat Soyi mau ketemu temannya, tapi para orang asing mulai ganggu dan nyebelin. Pas Jun lihat, langsung deh terjadi perkelahian dan keributan besar. Hana kaget dan langsung mau melerai serta melindungi turis-turisnya, tapi dia malah kena pukul. Jun lihat itu dan nanya, "Ya, kamu ngapain di sini?" Saat itu, dia bingung mau jawab apa, tapi akhirnya dia cerita bahwa dia akan memberitahu perusahaannya bahwa dia bertemu dengan klien yang tidak menyenangkan di luar perusahaan atas nama mereka dan mengambil banyak uang dari mereka. Dia memohon agar tidak melakukan apa-apa dan mengatakan bahwa ini satu-satunya sumber penghasilannya, serta dia menyambung hidup untuk adik-adiknya. Tapi Zoe tidak peduli dan mengatakan bahwa dia juga akan melapor ke polisi dan menuntut haknya. Dia meninggalkannya bersama Jun dan pergi. Hana memanfaatkan kesempatan itu dan duduk untuk memohon agar dia membuat Zoe tidak melakukan apa-apa. Karena ini satu-satunya pekerjaan yang dimilikinya, dia berkata dia akan memikirkannya. Tapi yang penting sekarang dia minta maaf ke dia. Dia tanya kenapa dia kerja kayak gitu, dan dia bilang dia kerja itu karena butuh uang, dan kalau dia tahu mereka bukan orang baik, dia nggak akan kerja sama mereka atau bawa mereka ke sini. Besoknya pas dia ke kerja, dia kaget waktu manajer bilang dia udah nggak kerja di situ lagi. Manajer bilang dia udah tahu semua kebenaran tentang dia, bahwa dia selama ini kerja di belakang layar, dia mengkhianatinya dan mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia memohon agar dimaafkan dan bilang nggak akan ngulangin lagi, serta bilang semua itu dia lakukan karena punya banyak utang. Tapi saat itu, dia cuek dan langsung memecatnya, bilang nggak mau lihat wajahnya lagi hari ini.
Lalu dia pergi ke tempat kerja. Jun dan nanya apa yang bikin dia bertindak seperti itu. Meskipun kemarin dia janji nggak akan nyakitin dia tetap cuek dan pergi tanya Zoe apakah dia yang melakukannya. Zoe bilang ke dia bahwa memang dia melakukannya untuk balas dendam dan orang-orang seperti dia harus langsung dihukum dan negara harus dibersihkan dari orang-orang seperti mereka. Sedangkan Siak, dia mulai merencanakan bagaimana caranya membalas dendam pada Eugene dan membuatnya bangkrut. Dia yang menyebabkan keluarganya menderita. Hal pertama yang dia tahu adalah dia harus memisahkan Eugene dari Jun, tangan kanannya. Makanya dia pergi untuk lihat seperti apa pria ini. Dia terkejut saat keluar dan melihat sosok di depannya mengenakan gaun pengantin. Dia mengejeknya dan bertanya siapa? Dia menikah. Dia bilang ke dia kalau dia akan menikah dengan Jun. Saat itu, dia kaget banget dan kita jadi tahu kalau mereka pernah pacaran waktu dia di Amerika dan mereka jadian selama setahun sampai akhirnya putus. Tiba-tiba, dia lihat Sohee sama Jun dan dia langsung kesal banget merasa cemburu. Jadi dia perhatiin dia. So dia datang buat ngomong sama dia dan bilang kalau dia nggak mau dia deket-deket sama dia atau ada yang tahu kalau dulu mereka pernah ada apa-apa. Pas lagi ngobrol, Jun datang dan dia jadi sangat gugup, tapi Sik berhasil menyembunyikan dirinya sebelum dia melihat mereka bersama. Begitu matanya bertemu dengan matanya, dia jadi gugup dan sepertinya dia masih punya perasaan sama Sak. Begitu Jun pergi, dia langsung keluar dan nelpon dia, nanya dia lagi di mana. Dia bilang dia lagi dalam perjalanan buat nyambut Pangeran Hasan dan istrinya, dan ngasih tahu kalau orang-orang ini penting banget dan harus dirawat dengan baik. Dia bawa mereka ke restoran terbaik yang nyediain makanan halal. Mereka lihat Hana yang ternyata kerja part-time di situ lagi motong bawang. Dia lari ke Jun dan minta tolong. Tapi Jun cuek aja dan bilang kalau dia bikin masalah, dia bakal nunjukin sisi lain dirinya. Dia minta Hana diusir. Hana jadi sangat marah. Kehilangan harapan sama dia, ninggalin dia dan pergi. Sedangkan Sok akhirnya ketemu Eugene dan begitu dia lihat Sok, dia langsung bisa memikatnya dengan kata-kata manis dan janji buat bikin perusahaan makin besar. Eugene gampang percaya sama omongannya. Sedangkan Hasan, ketika begitu dia mengajak istrinya pergi dari restoran, menolak makan apapun, Jun kaget dan tanya ke Sora kenapa. Dia bilang kalau dia bawa daging terbaik dan termahal. Jadi dia nggak ngerti masalahnya apa. Hana kebetulan dengar pas lagi ngumpulin sampah dan lihat kalau daging yang dia bawa agak beku. Karena itu halal, makanya mereka nggak makan waktu itu. Jadi Hana takut rahasianya ketahuan. Akhirnya dia tampar Sora pakai pulpen. Pas dia tanya ke dia apa yang terjadi, dia ngawalin cerita buat dia dan bilang kalau dia gantian daging yang dia bawa dengan daging lain. Makanya pangeran bawa istrinya pergi. Waktu itu Jun percaya tapi Hana nggak peduli. Yang dia pikirin cuma pergi ke pangeran dan istrinya buat jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga bawa makanan dari uangnya sendiri dari restoran halal. Terus mereka semua makan siang bareng. Dan pangeran minta penerjemah pribadinya buat ngucapin terima kasih ke Hana. Tapi Hana bilang nggak usah menerjemahkan apa saja untuknya karena dia sangat mahir dan menguasai semua bahasa. Sang penerjemah sangat senang dan bertanya padanya apakah dia bebas dalam 2 hari ke depan karena dia punya banyak pekerjaan dan pangeran beserta istrinya butuh seseorang yang menemani mereka 24 jam. Hana senang karena akhirnya dapat kesempatan kerja dan dia bilang kalau dia bebas dan gak ada kegiatan. Dia jadi pemandu pribadi mereka yang baru. Tapi supaya kebahagiaannya gak sempurna, Babi Lionel pun dia dan minta uang yang pernah dia pinjam dan bilang padanya bahwa dia akan menunggu sampai akhir minggu. Dia bilang sebelum minggu berakhir, dia sudah akan menyiapkan uang untuknya. Dia berpikir bagaimana caranya melakukan itu, apalagi saldo banknya kosong melompong. Tapi sekarang ada masalah yang lebih besar, karena dia dapat telepon dari tempat penitipan anak dan tahu kalau Jack bikin masalah dan memukul anak lain. Sedangkan So dia nelpon Gi dan minta dia bawa Chong dan ikut dengannya. Chong kaget waktu tahu kalau Sok sudah balik dari Amerika dan bertanya apa yang membuat dia tidak datang ke rumah dan kenapa dia tidak mengajak Hana juga. Dia bilang dia nggak mau. Hana tahu kalau dia sudah balik karena ada urusan penting banget dan bilang hari ini dia akan menebus semua waktu yang dia nggak ada. Bakal kasih semua uang yang mereka mau. Juga bakal beli apartemen dan mau mereka tinggal bareng di situ. Chong nanya soal Hana dan dia bilang dia adalah segalanya di sini. Kalian berdua saudara aku dan aku akan ngurus semuanya. Kalian berdua. Dia jadi sangat marah sama dia dan pergi. Sedangkan Hana, dia nggak bisa ninggalin Jack sendirian. Jadi dia bawa Jack ikut ke hotel.
Waktu itu dia lihat Zack dan sadar kalau dia udah balik tanpa dia tahu. Jadi dia nggak tahu apa yang bakal dia lakukan dan dia takut karena amarah itu bahaya. Waktu itu, Hana lihat di hotel mereka butuh pemandu wisata. Jadi dia kepikiran buat daftar terus bawa Jack dan pergi. Tapi tiba-tiba dia nemu Chong dan Jizi keluar dari hotel. Jadi dia nanya ke mereka apa mereka lagi ngapain di sini dan gimana mereka bisa barengan. Chong jadi kesel dan pengen bilang yang sebenarnya ke dia. Tapi dia udah janji sama Siak buat nggak ngomong. Jadi dia bohong dan bilang kalau mereka cuma makan malam bareng. Pas mereka pulang, Jack nunggu sampai Hana pergi lalu bilang kalau dia lihat mereka sama. Seo dan dia kesel karena mereka nggak ngajak Hana ikut. Jung merasa malu dan bilang kalau dia sebenarnya pengen bilang, tapi dia kan saudaranya. Sedangkan Hana dia dapat telepon dari istri pangeran yang dia bilang kalau dia mau jalan-jalan. Waktu itu dia ngajak dia keliling Korea dan ngebikinin dia pakai baju tradisional. Hari itu sangat indah dan istri pangeran senang banget. Tapi sayangnya, pas istri pangeran balik ke hotel, dia nyadar kalau bros emasnya hilang. Hana memutuskan buat nyariin bros itu buat dia. Pas Sohee nanya lagi ngapain, dia bilang kalau istri pangeran kehilangan brosnya dan dia lagi nyariin. Terus Sohee malah nuduh dia maling, makanya Hana jadi sangat kesal sama dia dan pergi mencari kemana-mana. Sedangkan Eugene dia nelpon Sohee dan bilang kalau cowok muda yang ngikutin Richard itu ada di sini dan minta Sohee bawa Jun buat datang. Waktu itu mereka pergi dan sangat bersemangat buat tahu siapa dia sebenarnya. Pas itu juga dia kaget banget lihat Seok masuk dan tahu kalau dia adalah CEO baru. Dia takut Seok bakal ngomong atau bilang apa-apa di depan Jun tentang hubungan mereka. Tapi Seok malah bersikap seperti nggak kenal dia dan memperlakukannya biasa aja, dengan dingin dan cuek. Sepanjang waktu, Eugene meninggalkan mereka berdua untuk saling mengenal dan pergi. Jun kemudian mulai bertanya kepada Seo apa yang dia lakukan di Amerika dan apakah dia pernah pacaran sebelumnya atau tidak. Begitu dia mengucapkan kata itu, dia jadi sangat gugup. Apalagi setelah dia bilang kepada Seo bahwa dia pernah pacaran dengan seorang gadis yang benar-benar mati karena dia dan dia yakin gadis itu sampai sekarang masih belum bisa move on darinya. Jadi dia terkejut dan takut bakal ngomong sesuatu. Tapi dia tetap diam dan sangat senang melihatnya di depannya, gugup dan bingung harus berbuat apa. Dia juga makin bikin dia marah saat mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. Makanya ketika dia pulang, dia bilang ke ibu babinya kalau Sik sudah masuk lagi ke hidupnya. Dan begitu ibu itu tahu, dia langsung sangat marah karena dia benci Siak dan takut semuanya yang sudah dia perjuangkan selama ini akan hancur dan membuatnya jauh dari Jun. Dia mulai mikir cara supaya bisa menyingkirkan Sik. Di saat yang sama, Hana akhirnya menemukan bros. Jadi dia pergi ngasih itu ke Putri. Hana mengatakan bahwa dia telah berpisah darinya dan semuanya sudah berakhir, dan dia tidak menginginkan apapun darinya. Lalu dia berkata, "Kalau begitu kembalikan uang yang kamu pinjam, kalau tidak maka tidak akan ada hal baik yang terjadi." Hana menjawab bahwa dia sudah berjanji akan mengembalikannya. Setelah seminggu, Ibu Leo marah besar dan mulai memukul Hana. Saat itu Jack terkejut dan segera berlari, menyelamatkan Hana. Namun dia mendengar ibunya berkata bahwa semua masalah ini terjadi karena dia, dan jika bukan karena dirinya, Hana dan Leo sudah menikah. Saat itu Jack merasa sangat bersalah. Ketika saudara-saudara Hana mengetahui kejadian itu, mereka sangat marah dan memutuskan untuk membalas dendam pada Jack. Mereka pergi, menghancurkan mobilnya, menulis kata-kata kasar di atasnya, dan melemparkan sampah ke sana. Jack pun memutuskan untuk membantu Hana mengumpulkan uang. Ia menulis poster dan menempelkannya di mana-mana, mengatakan bahwa dia akan melakukan layanan apapun hanya dengan $5. Mulai dari membersihkan hewan peliharaan, menyemir sepatu hingga mengumpulkan sampah. Sementara itu, Hana akhirnya melamar pekerjaan yang ia lihat di hotel dan menjalani wawancara kerja. Seluruh keluarganya sangat senang untuknya dan menyiapkan pakaian terbaik agar ia terlihat rapi dan elegan di hari pertamanya, dengan harapan ia bisa diterima di perusahaan itu. Begitu tiba di sana, ia mendapati Jun berdiri di depannya. Jun hampir marah dan menanyakan apa yang ia lakukan di situ. Hana menjawab bahwa ia tidak berhak menegurnya, karena sekarang mereka adalah rekan kerja, dan ia harus menghormatinya sebagai sesama karyawan. Jun kemudian melihat daftar pelamar dan terkejut mengetahui bahwa Hana adalah adik Seo, CEO baru perusahaan tersebut. Ia bingung mengapa adiknya datang untuk wawancara biasa dan tidak langsung diterima. Sebelum wawancara dimulai, mereka mengatakan bahwa mereka tahu Hana dipecat dari perusahaan sebelumnya.
Hana menjawab jujur bahwa ia bekerja secara ilegal. Saat itu mereka hampir menolaknya. Tapi Hana memohon agar diberi satu kesempatan. Eugene hadir dalam wawancara itu dan sangat memperhatikan Hana, terutama ketika Sohee merendahkan martabat Hana. Eugene tidak tahan dan berkata bahwa ia tidak ingin bekerja dengan orang seperti itu, lalu mengundurkan diri dan pergi. Jun marah kepada Sohee dan mengatakan bahwa ia membuka luka lama, padahal tahu Hana sudah berubah. Sohee menjawab bahwa ia membenci Hana dan tidak sanggup bekerja bersamanya, lalu mencoba menggoda Jun. Saat meninggalkan perusahaan, Hana terkejut melihat Zack di hadapannya. Ia bertanya kapan Zack kembali dan siapa yang memberitahunya. Zack menjawab bahwa ia baru kembali beberapa hari lalu dan sedang sibuk. Ia bersikap dingin seolah tidak peduli. Sementara Hana bahagia karena bisa bertemu lagi setelah bertahun-tahun, tetapi Zack mengabaikannya dan pergi. Jun hampir marah sama dia dan nanya dia lagi, ngapain mengantarnya. Jadi, dia mengirim pesan ke ibunya bilang kalau Jun pulang dari rumah bareng mereka. Dia buru-buru minta ibu Jun untuk sembunyi supaya Junnya nggak tahu kalau mereka mempekerjakannya sebagai pembantu, dan ibunya setuju supaya bisa ngatur pernikahan Jun dan tetap diam. Sementara itu Soak datang ke rumah mereka, bawa banyak uang dan kasih ke Hana, terus bilang kalau dia mau saudara untuk tinggal bersamanya, dan uang ini adalah kompensasi untuk periode yang lalu dan dia akan mengirimkan sejumlah uang setiap periode. Dia sangat kesal padanya dan mengatakan bahwa dia melakukan itu karena mereka adalah saudaranya, dan dia tidak menginginkan apa-apa darinya. Lalu dia berteriak padanya, tapi dia cuek dan bilang siapa saja yang mau ikut dengannya, silakan ikut. Dan siapa yang tidak mau itu keputusan mereka. Cheese bilang dia akan pergi tinggal bersamanya, dan Chong bilang ke Hana bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya, dan bahwa dia akan selalu bersama dia kemanapun dia pergi. Pada saat yang sama, dia pergi untuk menanyakan kondisi pangeran kepada Jun. Dia memberitahunya bahwa mereka berencana mempekerjakan Hana di perusahaan. Saat itu dia terkejut dan sangat marah karena dia tidak mau itu. Dia tidak peduli dan datang ke rumahnya. Di sana Hana sangat sedih. Pada saat itu, dia melihat seorang anak kecil yang lucu dan menggemaskan dan mengajak bicara. Tiba-tiba Hana datang dan bertanya, "Kamu ngapain di sini?" Dia memberitahunya bahwa dia kembali untuknya dan menemukan bahwa dia adalah karyawan yang berbakat dan mereka ingin dia kembali bekerja di perusahaan. Dia nggak tahu apa-apa soal urusan pangeran. Dia meninggalkannya dan pergi. Waktu itu dia sangat senang dan mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke perusahaan. Di hari yang sama, kebetulan juga ada acara pengangkatan kakaknya sebagai CEO baru dan banyak orang penting hadir di situ. Kakaknya janji akan mengembangkan perusahaan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang masuk, memegang pisau dan ingin menghabisi Eugene, tapi Jun menghindar dan kena pukulan itu. Dia cepat-cepat nelpon keamanan buat datang dan menangkapnya. Saat itu begitu dia dengar, dia pergi ke Jun buat ngecek keadaannya. Kebetulan waktu itu Hana mau nganterin file ke mereka. Dan pas lihat dia, Hana langsung khawatir banget, tapi dia menenangkan Hana bahwa dia pada dasarnya tidak dapat dipercaya dan terlibat dalam urusan ilegal. Sedangkan Seo akhirnya bertemu. Hana kerja bareng dia di kantor dan sering ngeledek dia, nyuruh dia belanja buat dia, bahkan nyuruh dia bawa sepatu buat dibersihin. Pas Jun lihat, dia langsung marah banget dan ngambil sepatu itu dari tangan Hana, terus tali sepatunya putus. Hana kaget banget soalnya sepatu itu mahal dan dia yakin gak bakal bisa benerin, tapi Jun ngeyakinin dia. Bilang kalau Sohee ngomong apa-apa, dia bakal nenangin dan bilang itu semua gara-gara dia. Makanya Hana akhirnya ngembaliin sepatu itu ke Sohee. Dan pas dia nemu itu rusak, terus dia marahin Sohee dan melemparnya ke tanah, bilang itu barang mahal banget. Lebih mahal daripada dirinya sendiri, dan cuman bisa diperbaiki di Jerman. Pas Jun dengar teriakan itu, dia langsung nelpon, dan waktu Sohee datang ke kantornya, dia bilang dia yang ngerusak, tapi dia juga nggak sebanding sama barang itu. Kalau Sohee mau yang baru dia bakal beliin. Dia juga bilang nggak usah ada masalah di kantor. Waktu itu Jun ulang lagi buat nganterin Sohee, terus kebetulan dia ketemu Suk. Jadi Jun nyapa dia, tapi Sohee cuek aja kayak biasa. Sebelum mereka sempat ngobrol, Jun dapet telepon dan tahu kalau delegasi yang mau datang batal pesan hotel. Dia kaget banget karena mereka orang penting dan ini urusan besar yang cuma dia yang tahu. Dia mulai curiga ada sesuatu di balik ini, tapi dia cuekin aja dan pergi. So langsung manfaatin kesempatan itu buat ngomong sama Sohee. Saat dia pergi untuk memberikan uang yang diminta Leo, dia memintanya supaya ibunya tidak mendekati keluarganya lagi atau akan terjadi sesuatu gak baik.
Dia bilang mau minta maaf ke dia dan minta dia duduk bareng. Sebentar karena ini terakhir kalinya. Dia bakal ketemu dia. Setiap kali dia nolak, dia nunjukin video yang dia rekam waktu saudara-saudaranya ngerusak mobilnya dan bilang bakal laporin polisi supaya mereka harus bayar ganti rugi besar. Dia terpaksa ikut. Dia buat tahu apa yang dia mau. Sekarang dia manfaatin kesempatan itu buat deketin dan ganggu dia. Hana kaget dan langsung lari. Jun lewat dan lihat apa yang terjadi, lalu menyelamatkannya dari tangan Leo dan mengancam akan segera menghubungi polisi dan menangkapnya. Dia minta maaf dan bilang gak akan mendekatinya lagi. Hana langsung manfaatin kesempatan itu buat nyuruh dia hapus video itu dan bilang kalau dia ketemu lagi, dia bakal laporin ke polisi. Tapi, kabar burung menyebar di perusahaan dan dia malah manfaatin kesempatan itu buat terus ngejek dia waktu pergi dan pulang. Bahkan menyebarkan hal buruk tentang dia. Desas-desus tentang Hana yang katanya nggak baik. Hana cuma diam dan sabar, sampai dia dapat telepon dari Sulk. Dia senang banget karena akhirnya dia bakal nyebrangin. Dia excited banget, sampai Sulk bikin dia kaget dan bilang kalau dia nggak mau Hana kerja di hotel lagi. Hana nanya alasannya. Sulk bilang kalau perusahaan sama hotel bakal hancur, termasuk perusahaan wisata juga, dan dia nggak bakal ninggalin apa-apa buat Hana. Hana pikir dia bercanda, tapi Sulk bilang dia serius dan bekerja sama dengannya untuk menghancurkannya. Pergi sambil terus memikirkan kata-katanya sepanjang malam sampai akhirnya dia berhenti memikirkan itu dan memutuskan untuk tidak peduli. Keesokan harinya, saat Hana ke kantor, dia bertanya apakah hari ini harus menyiapkan teh atau kopi. Tapi Jun datang berlari dan bilang dia butuh Hana kalau bisa ngomong bahasa Mandarin karena ada delegasi yang datang ke hotel dan mereka butuh Hana dengan segera. Saat mereka pergi menemui mereka menemukan bahwa semua reservasi yang telah mereka buat dibatalkan. Dan tentu saja semua ini karena Sohee yang memberitahunya bahwa ini baru permulaan. Hana pergi untuk berbicara dengannya dan mencoba membujuknya agar berubah pikiran, tapi dia bilang dia nggak peduli dan ini memang baru permulaan. Di sini Hana memutuskan untuk membantu mereka. Dia terus mencari di hotel-hotel sekitar sampai akhirnya menemukan tempat dan memesannya untuk mereka. Dan dia tetap di sisi mereka untuk memenuhi semua yang mereka butuhkan. Terima kasih, buat dia masalahnya sudah beres. Jadi Jun sangat senang dan berterima kasih padanya serta memutuskan untuk mengajaknya makan malam. Waktu itu mereka jadi lebih dekat satu sama lain. Seiring waktu berjalan, Hana mulai menyesuaikan diri dengan pekerjaannya, dan Jun juga mempercayakan banyak tugas kepadanya. Suatu kali dalam perjalanan ke kantor, dia secara kebetulan bertemu dengan Eugene dan dia nggak tahu kalau itu direktur. Jadi dia ngobrol dengan sangat ramah. Eugene terkesan dengan kebaikannya, karena dia mengingatkannya pada putrinya yang usianya sama persis. Ketika Hana naik ke kantornya, dia kaget banget pas tahu kalau orang yang bareng dia di lift itu adalah presiden. Jadi dia shock dan takut kalau dia udah bikin masalah. Tapi justru, Eugene senang banget sama dia dan memujinya. Dan ini bikin Sohee makin marah dan kesel banget. Jadi dia jadi ngamuk tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Selain itu ada gosip di perusahaan yang bilang kalau Hana itu adik Seak. Jadi, semua orang jadi baik banget dan hormatin dia. Terus berhenti ganggu dia. Apalagi dia dapat telepon dari guru Jack di tempat penitipan anak, minta Hana datang segera. Jadi Hana jadi sangat gugup dan cemas nggak tahu harus pergi atau enggak. Salah satu rekan kerjanya menawarkan diri dan bilang, dia akan kerja menggantikan Hana sampai dia balik. Dan nanti pas dia balik, dia akan cerita ke Hana. Hana sangat berterima kasih dan langsung ke tempat penitipan anak. Lalu dia tahu apa yang Jack lakukan. Ternyata Jack membagikan kertas ke teman-temannya, yang isinya dia mau melakukan apa saja untuk mereka. Dan dia siap untuk nyuci sepatu atau jagain hewan peliharaan. Hana kaget dan mikir apa yang bikin dia ngelakuin itu. Terus dia nanya apa dia pernah ngelupain dia dalam hal apapun. Dia nangis dan bilang kalau dia pengen bantuin dia bayar hutang. Saat itu, Hana benar-benar hancur dan nyadar kalau dia yang bikin dia harus kayak gitu. Terus dia bilang kalau semua udah dia bayar dan para penagih hutang sama ibunya nggak bakal datang lagi ke sini. Lalu dia peluk dia karena dia satu-satunya yang peduli sama dia dan walaupun dia waktu masih kecil dia berusaha membantu dia sebisa mungkin. Hana sangat terharu dan mengumpulkan semua saudara-saudaranya lalu memaksa mereka makan bersama. Ketika Hana kembali ke kantor keesokan harinya, dia jadi tahu kalau kemarin Hana izin pergi tanpa izin. Jadi dia mulai mengganggu Hana dan memaksa Hana untuk mengambil jaketnya dari rumah karena Hana nggak mau ribut lagi. Dia langsung pergi
Pas sampai di sana, dia lihat Mi Jijin si babi ada di situ. Jadi dia bilang ke Mi Jijin kalau Sohee mau jaket ungu itu. Dia bilang ke Mi Jijin, tunggu sebentar sampai aku selesai dan aku bawa ke kamu. Setelah itu, saat dia keluar dia memberikan uangnya dan menyuruhnya naik transportasi umum. Hana mengucapkan terima kasih tapi dia tetap bersikeras. Supaya dia nyaman, Hana menerima uang itu. Tapi saat dia membuka amplopnya, dia kaget karena isinya banyak uang dan dia berpikir untuk mengembalikannya. Tapi dia nggak mau ribet lagi. Jadi dia buru-buru pergi kerja. Begitu sampai, dia memberikan jaketnya ke Sohee dan juga amplopnya sambil bilang ibunya yang ngasih uang itu ke dia. Tapi dia nggak mau pakai uangnya karena jumlahnya gede banget. Jadi dia ambil uang itu dari dia terus dilempar ke laci. Nah, Seo nelpon Richard dan bilang kalau rencananya berjalan lancar. Dia udah batalin banyak kontrak dan bikin perusahaan rugi cukup banyak uang. Dan yang bakal datang malah lebih besar. Richard seneng banget dan nyemangatin dia. Sedangkan Hana, tiba-tiba dia datang dan ngumpulin. Semuanya terus bilang kalau uangnya udah dicuri dari laci. Dia mulai mencari di semua tas sampai akhirnya ketemu di tas Hana. Saat itu, dia menuduh Hana mencuri. Hana pun kaget dan bilang kalau amplop itu sebenarnya yang dulu dia kasih. Jadi kenapa dia harus mencuri? Tapi dia cuek aja dan bilang bakal panggil polisi. Waktu itu, Hana coba buktiin kalau dia nggak salah dan turun buat cek rekaman kamera. Tapi ternyata rekamannya udah dihapus. Hana mulai cari cara lain buat buktiin dia nggak bersalah. Pas Siok lihat kejadian itu. Dengan Hana, dia pergi ke Sohee dan berteriak padanya serta menyuruhnya berhenti mengganggu Hana. Dia bilang, kamu yang mulai duluan dan kamu berniat menghancurkan hidupku. Makanya aku akan hancurkan hidup saudaramu. Lalu, dia meninggalkannya dan pergi. Sedangkan Hana dia mengejarnya dan berkata, aku yakin aku nggak ngambil apa-apa dan pasti ada orang lain yang ngambil. Terus naruh di tasku. Dia tanya, terus kamu tahu dari mana? Jadi dia bilang kalau ada rekaman kamera, sudah hilang dan kalau polisi menyelidiki masalah ini, mereka akan menemukan bahwa semuanya cuma settingan. Jadi dia jadi sangat gugup dan takut, lalu telepon pemilik kamera dan tanya apakah kameranya sudah dibuang, dan pemiliknya mengonfirmasi bahwa kameranya memang sudah dibuang dan mereka nggak akan pernah nemu apa-apa. Sedangkan juga dia dapat pesan dari para penyidik yang lagi menyelidiki kasus Gu Jeon dan mereka bilang sudah menemukan seorang gadis dengan ciri-ciri yang sama seperti putrinya, lalu minta dia untuk melakukan tes DNA. Dia sangat senang dan Jin kaget lalu tanya apa yang bikin dia senang banget. Terus dia bilang kalau dia nemuin Safi. Terus dia bilang juga apa yang bikin dia yakin itu dia. Dia jawab dia mimpi. Safi senyum ke dia dan dia yakin itu memang anak perempuannya saat itu. Jadi dia mulai makin gugup dan cemas. Sementara Hana dia ingat terakhir kali ketemu Donna waktu Donna balik dari Amerika dan bilang kalau dia udah punya anak cowok yang ganteng dan ingatannya mulai balik pelan-pelan. Jadi dia memutuskan untuk mencari keluarganya. Dia sangat bahagia karena akhirnya akan berkumpul kembali dengan keluarganya sampai kabar terburuk dalam hidupnya datang, yaitu bahwa Donna mengalami kecelakaan sebelum sampai ke mereka dan meninggalkan seorang anak kecil, Jack. Sejak saat itu, Hana memutuskan untuk merawatnya selamanya dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Meski dia kehilangan apapun dan siapapun, dia rela mengorbankan semuanya demi Jack. Karena itu, dia sangat sedih dan takut akan dipecat dari perusahaan setelah akhirnya dia tenang dulu. Gara-gara amplop yang hilang itu, apalagi sejak dia datang ke perusahaan, semua orang perlakuannya jelek banget. Dan kantornya dipindahin keluar, dia sampai kehilangan harapan ada yang mau nolongin. Tiba-tiba Hana dapat video seseorang yang nunjukin Sohee ngambil duit dari laci dia terus masukin ke tas Hana. Dia seneng banget soalnya sekarang punya bukti buat nunjukin kebenarannya. Dia kepikiran buat ngepost itu di internet dan ngebongkar Sohee supaya berhenti ngebully. Dia tahu dia kuat dan sombong. Bisa saja dia ambil ponsel itu dan menghancurkannya jadi 100 keping, dan gak ada yang bisa ngomong sama dia karena dia galak dan suka ngebully. Jadi Hana tetap diam dan memutuskan untuk sabar. Tapi tiba-tiba dia punya ide lain supaya bisa dapetin haknya tanpa masalah. Makanya dia datengin Sohee dan minta maaf, bilang kalau dia kasih amplop yang beda banget dari amplop ibunya, dan amplop yang dia pegang itu milik Jack, uang penitipan anak, jadi dia nggak nyuri apa-apa. Tentu saja, karena dia tahu kebenarannya. Dan kalau dia terusin masalah ini dan ngebully dia, masalahnya bakal makin besar. Dia memutuskan buat mengakhiri masalah ini karena dia udah dapetin apa yang dia mau dan bikin Hana minta maaf di depan semua orang serta ngerendahin
Dia setelah masalahnya akhirnya kelar, Hana memutuskan buat ambil sisa gajinya dan beli beberapa baju bagus buat dipakai. Hana pergi milih-milih baju. Dia pengen dan pas dia balik, dia nggak bisa nemuin Jack, jadi dia langsung khawatir banget sama dia. Tapi dia tahu kalau Jack lagi berdiri sama neneknya. Dia kaget dan nyari Jack, terus nemuin dia lagi berdiri sama Direktur Eugene. Jadi dia langsung gugup dan langsung nyapa dia. Eugene kaget karena dia dihormatin banget sama dia. Terus Jack nanya itu siapa? Dia bilang kalau itu bosnya di kantor, jadi Jack juga nyapa. Eugene seneng banget dan mutusin buat beli baju yang udah dia coba tadi. Hana dia mengucapkan terima kasih padanya dan Jack juga memberikan bola miliknya. Dan dia terkesan karena Jack adalah anak yang pintar dan sopan. Setelah itu Hana mengajak Jack pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang. Tapi tasnya tertukar dengan tas seorang wanita lain. Begitu dia pergi untuk mengembalikan tas itu dan bertanya-tanya. Dia tahu kalau wanita yang tertukar tas dengannya adalah tetangganya di gedung seberang. Dia langsung pergi dan mengetuk pintunya. Lalu dia melihat wajah Jun dan sadar kalau Jun tinggal dekat dengannya. Dia minta maaf ke dia karena salah ambil tasnya lalu pergi. Saat itu juga, Eugene dapat telepon dari penyidik yang bilang sayangnya sampel DNA-nya selama ini terkontaminasi, makanya mereka nggak bisa nemuin anak perempuannya. Waktu itu dia kaget, pingsan, dan kehilangan harapan untuk bisa nemuin anaknya. Barengan sama itu, Choi pulang dari Amerika dan sampai di rumah tepat saat Eugene jatuh sakit. Jadi dia bawa Eugene ke rumah sakit, dan kita menemukan bahwa dialah yang menelepon dan memberitahu bahwa DNA-nya terkontaminasi, supaya dia berhenti mencari. Begitu Jun tahu Eugene sakit, dia langsung buru-buru ke rumah sakit untuk menjenguknya. Sementara itu penyidik menelepon Hana dan memberitahu bahwa ada seorang nenek tua dengan spesifikasi yang sama dan DNA-nya sangat dekat dengan Jack's. Dan mereka memutuskan untuk melakukan analisis. Tapi sayangnya, sebelum mereka sempat mengambil sampel darinya, nenek itu meninggal. Hana pergi ke rumah sakit untuk menerima jenazahnya dan menguburkannya. Lalu dia pergi ke dokter untuk mengambil jenazah itu, sementara Jack duduk sendirian. Kebetulan Choi ada di tempat yang sama, jadi dia menyapa Jack dan berbicara dengannya dengan sangat ramah. Choi terkesan padanya dan menanyakan namanya, dan dia menjawab Jack. Saat ditanya tentang ibunya, dia bilang ibunya sudah meninggal dan sekarang dia tinggal dengan teman ibunya yang sedang bersama dokter. Setelah itu Hana datang dan minta maaf padanya karena mengira Jack mengganggunya. Tapi dia bilang bahwa dia adalah anak yang baik. Hana membawanya dan mereka pergi untuk melempar abu neneknya ke sungai lalu mengadakan pemakaman, tapi tidak ada yang datang kecuali Hana dan saudara-saudaranya. Pada saat yang sama, Choi memutuskan untuk menyamar memasang janggut dan pergi ke panti asuhan tempat Donna dibesarkan, lalu bertanya di sana tentang informasi apapun tentang dia, tapi kepala panti asuhan bilang dia nggak kenal siapapun dengan nama itu katanya. Jadi dia nggak bisa bantu apa-apa. Sedangkan Zoe, dia kaget banget waktu tahu kalau Seak tinggal di apartemen yang ada di seberang mereka di gedung tempat dia akan menikah. Dan dia terus mengganggunya dengan kata-katanya sehingga membuatnya gugup karena hal-hal kecil. Sedangkan Jun, saat dia tahu nenek Jack meninggal dan mereka mengadakan acara pagi, dia memberikan amplop berisi uang dan memintanya untuk memberikannya kepada Jack. Dia sangat berterima kasih karena dia satu-satunya yang peduli. Setelah itu, saat mereka pulang, dia memberikan amplop itu dan Jack berkata, "Aku nggak mau." Dia bilang kepadanya bahwa ini uangnya dan dia punya hak untuk menggunakannya kapan saja, dan kalau dia butuh sesuatu dia akan membawakannya. Keesokan harinya saat dia mengantarkan dia ke tempat penitipan anak, dia kaget waktu lihat hasil tes dan tahu hasil DNA-nya, lalu menemukan bahwa wanita yang dia kubur kemarin bukan neneknya. Hana sangat senang dan merasa ada harapan bahwa mereka akan menemukan nenek Jack yang masih hidup. Sedangkan Choi, dia berhasil dengan caranya sendiri menemukan bahwa dia punya cucu bernama Jack sekarang tinggal sama teman Donna yang namanya Gu Jeon alias Hana, yang ngadopsi dia setelah ibunya meninggal, dan dia tinggal sama Gu Jeon. Dia terus nyari sampai akhirnya bisa nemuin tempatnya. Pas dia datang, dia sadar ternyata anak itu sama yang dulu pernah dia temui dan suka. Dan sekarang dia ngerti kenapa dia bisa suka banget sama dia. Dia mulai mikir gimana caranya deket sama Jack, jadi dia pergi ke tempat penitipan anak di situ dan nyamar jadi sinterklas, terus beliin hadiah buat semua anak-anak. Pas giliran Jack, giliran dia memberi hadiah. Dan begitu dia mendekat, dia nggak tahan lagi dan menangis terseduh-seduh. Jack kaget langsung lari ke arahnya dan memeluk dia depan teman-temannya. Di akhir hari,
Direktur berterima kasih atas apa yang dia lakukan dan memberinya uang, tapi dia bilang nggak mau apa-apa. Apa yang terjadi hari ini tulus dari hatinya dan dia nggak minta apa-apa. Kalau kapan-kapan butuh apa-apa buat anak-anak, dia siap membantu. Saat itu dia pergi meninggalkannya. Dan sejumlah besar uang untuk beli barang-barang buat anak-anak. Pas liburan, pas lagi mau keluar, dia ketemu Jack yang ngejar dan bilang kalau dia nggak suka hadiahnya dan mau tuker. Choi kaget dan bilang, mau apa? Aku langsung cariin buat kamu. Jack jawab, aku nggak mau uang. Aku pengen Tante Hana nyaman dan bahagia, terus aku pengen bisa ketemu nenekku. Choi sedih banget, karena dia pengen banget bisa ngasih semua yang Jack mau. Tapi dia tidak mampu dan dia takut seseorang akan mengetahui bahwa ini adalah anak Ko Ji-eun dan dia akan terluka seperti dia. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mengawasinya dari jauh. Sementara itu, Jun memutuskan untuk memberi hadiah pada Hana dan mereka pergi makan malam dengan biaya dia sendiri dan mereka sangat menikmati waktu bersama. Di tempat Yeokjun, dia juga mengirim beberapa pesan ke Choi dan berharap dia membalas serta memberitahu di mana dia berada. Dan dia bilang bahwa dia hampir menemukan anak mereka, tapi Choi tidak membalas atau peduli. Pada saat yang sama Jun menerima telepon yang memberitahukan bahwa Pangeran Hasan ingin bertemu dengannya. Saat pergi dia mengajak Hana ikut. Di sana, Pangeran mengucapkan terima kasih padanya dan menanyakan tentang pekerjaannya. Hana terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu bahwa dia bekerja di hotel. Lalu Pangeran bilang itu adalah syarat penting agar mereka bisa membuat kesepakatan dengan Jun, yaitu Hana yang bertanggung jawab atas terjemahan. Setelah mengetahui bahwa mereka mempekerjakannya atas permintaan Pangeran, bukan karena bakatnya, Hana jadi sangat sedih. Jun mencoba untuk menenangkannya. Dia bilang ke dia, sekarang kamu mau ngapain? Kalau mereka udah maksa aku ke kamu dan bisa aja nge-PHK, aku kapan aja begitu kontrak habis. Dia bilang nggak bakal ngizinin itu, dan nggak bakal pernah ninggalin dia karena dia emang berbakat banget. Dia suruh dia naik mobil buat ngobrol di tempat yang sepi, tapi dia nolak jadi dia maksa. Pas dia lagi berdebat, dia dapat telepon dari kantor polisi dan tahu kalau Jack ada di sana. Pas dia nyampe, dia kaget banget dan juga menemukan ibu Jun. Jun kaget dan tanya mereka lagi ngapain di sini. Dia bilang Jack lapar, jadi dia bawa Jack makan bareng dia. Pas dia turun buang sampah, tiba-tiba ada motor lewat cepet banget hampir nabrak Jack. Gak cuma itu, polisi juga ngasih kabar ke panti asuhan. Kayaknya mereka bakal datang buat ngambil Jack dari Hana. Hana jadi tegang banget dan takut, tapi Jun nemenin dia dan bilang ibunya gak bermaksud apa-apa. Dia bilang kalau dia mengerti, tapi yang penting sekarang Jack gak pergi dari dia. Dia janji bakal ngembaliin Jack. Situasinya reda dan mereka semua berdamai. Waktu itu Hana minta maaf ke kepala panti asuhan, jadi dia ninggalin Jack sama kepala panti, dan ngingetin kalau ada apa-apa lagi, dia bakal bawa Jack dan gak bakal diam aja. Setelah itu, Jun bawa mereka semua pulang dan kaget waktu tahu kalau Jack bukan anak kandungnya, tapi anak temennya. Dia kaget banget gimana seorang wanita kayak dia rela kerja keras dan berkorban, apapun buat anak yang bukan darah dagingnya. Dan tiap hari, dia makin yakin dibanding hari sebelumnya betapa baik dan penyayangnya. Hana, keesokan harinya, dia mutusin buat pakai baju yang dibawain Eugene dan pergi kerja dengan itu. Karyawan-karyawan yang lihat kejadian itu mulai nyebarin gosip kalau Jun dan Hana deket banget, dan katanya Hana mungkin suka sama dia dan lagi berusaha menarik perhatiannya, makanya dia berpakaian kayak dia dan bertingkah kayak dia juga. Terus dia hampir tumpahin kopi ke dia lagi, tapi kali ini Hana berdiri tegak dan melawan. Jadi dia memutuskan untuk memperlakukan dia sama kayak dia dulu, sesuai prinsip siapa yang mulai dia yang salah. Kejadian itu sampai ke Soku. Dia ngingetin Sohee kalau dia ganggu Hana lagi, dia bakal nunjukin sisi lain yang gak bakal Sohee suka. Sementara itu Choi diam-diam pergi ke kantor, nemuin Eugene di depannya, terus langsung sembunyi sebelum dia kelihatan. Dia dengar dia ngobrol sama pengacaranya dan bilang kalau Choi belum balas emailnya. Jadi dia mutusin buat balas dan ngirim jawaban ke dia. Pas dia lihat jawaban itu, dia kaget banget dan yakin itu dari Choi karena ada segelnya. Jadi dia ngerasa takut dan cemas banget. Dan yang dia takutin beneran kejadian, soalnya pas dia buka, dia nemuin kalau Safi udah meninggal bertahun-tahun lalu dan dia nggak bakal pernah bisa nemuin dia. Tapi dia punya cucu dan dia harus tanggung jawab. Ini yang bikin dia bertahan. Setelah dia kehilangan harapan untuk menemukan Safi dan ingin mengakhiri hidupnya, dia juga menemukan di belakang jawaban gambar-gambar Safi bersama keluarga keduanya saat dia di Amerika.
Selain akta kelahiran dan analisis DNA, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan pingsan. Saat itu Jun datang dan ketakutan melihat keadaannya seperti itu. Jadi dia segera memanggil ambulans, tapi dia menolak dan bilang ingin tetap di rumah. Jadi dia membawanya dan tetap menemani di sisinya. Dia bertanya apakah dia sudah melihat dokumen-dokumen itu dan dia menjawab bahwa dia sudah melihat dan tahu bahwa putrinya sudah meninggal. Tapi dia meyakinkan dia dan memastikan bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun. Dia juga mengatakan bahwa dia mengumpulkan dokumen-dokumen itu, memasukkannya kembali ke amplop, dan membawanya supaya tidak ada yang melihat. Dia mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa dia butuh bantuannya agar bisa menghubungi cucunya. Jadi dia berjanji akan membantunya dan melakukan segala yang dia mau serta tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu dan memperingatkannya untuk tidak jangan bilang siapa-siapa. Jadi pas Jun keluar dari kamarnya, dia kaget banget waktu nemuin ibunya di depan dia. Terus dia tanya, "Lagi ngapain kamu di sini? Dan kenapa kamu pakai baju kayak gitu?" Mungkin muncul dari belakang ibunya dan bilang kalau dia cuma datang buat bantu mereka aja. Tapi tentu saja mereka udah sepakat. Ibu Jun manfaatin situasi itu dan ngangkat Magin jadi pembantu cuma supaya bisa nikahin Jun. Dan dia nggak tahu apa-apa soal semua ini. Sedangkan Jun, dia putusin buat pergi ke alamat panti asuhan tempat Gu Jiun dulu tinggal dan tanya-tanya tentang dia. Orang yang bertanggung jawab bilang dia nggak tahu apa-apa, kecuali ada cewek dengan ciri-ciri yang sama kayak yang dia sebutin dulu diadopsi sama seseorang lama banget lalu namanya Donna. Dan sejak itu dia nggak pernah balik lagi. Dia juga bilang kalau Donna sempat ninggalin gambar sebelum pergi. Jadi mereka pergi lihat gambarnya yang difoto pakai HP, dan di situ tertulis Hana dan Donna teman selamanya. Pada saat yang sama, Eugene pergi dan mencoba mencari tahu jawaban yang menyebabkan dia pingsan. Jadi Mujin bilang kalau jawabannya biasa saja dan gak ada apa-apa, cuman ancaman. Tapi Eugene merasa ada yang gak beres dan tahu kalau ancaman-ancaman itu sudah lama dia terima. Dan dia gak pernah takut sama sekali. Tapi kali ini ada yang berbeda, dan dia merasa masalah ini ada hubungannya sama Sophie. Jadi dia memutuskan untuk mencari amplop itu dengan cara apapun. Jun memberitahu Eugene apa yang terjadi di panti asuhan dan memberitahunya bahwa nama putrinya, Donna, dan dia tinggal di panti asuhan sampai dia dewasa, menikah dan memiliki anak, lalu pergi ke Amerika dan kembali untuk mencari keluarganya, tapi mengalami kecelakaan dan sopirnya melarikan diri. Jun sangat berterima kasih padanya dan memintanya untuk tidak memberitahu siapa pun, dan yang pertama adalah Eugene. Setelah itu dia menghubungi Choi dan mengirim pesan, mengatakan aku yakin kamu yang mengirim jawabannya dan memberitahuku bahwa Gu Ji-eun telah meninggal. Aku ingin kamu agar kita bisa berkumpul kembali apa yang tersisa dari keluarga dan membesarkan cucu kami bersama. Aku sangat khawatir untuk dia dan aku berharap bisa bertemu dengannya. Tolong kalau cucuku dekat denganku, kirimkan dia ke aku. Dan dia tetap berharap dia akan mengirimkan jawaban lagi. Sedangkan Jun, begitu dia menunjukkan gambarnya, dia memang yakin bahwa putrinya Gu Ji-eun ada di panti asuhan itu dan memutuskan untuk mengunjunginya sendiri. Di sana dia pura-pura datang untuk berdonasi dan menanyakan tentang kasus kemanusiaan untuk didonasikan. Saat dia menanyakan tentang Donna, orang yang bertanggung jawab dia menyangkalnya dan bilang dia nggak tahu apa-apa. Dan catatan lama yang ada di tempat itu sudah terbakar serta mereka nggak bisa menghubungi siapapun yang dulu pernah di sana. Setelah mereka selesai berkunjung dan balik ke kantor, mereka lihat Hana masih duduk, menunggu dan kelihatan banget lapar. Jadi Jun mutusin buat ajak dia makan malam dengan biaya dia. Dia nelpon Sohee dan bilang kalau foto pernikahan mereka sudah datang dan minta dia buat ambil foto itu dari rumah. Pas dia sampai sana dia nggak nemu fotonya. Jadi dia tanya fotografer di mana dia meletakkan foto-fotonya. Lalu paham kalau foto-foto itu sudah sampai di rumah Sok. Dia pergi mengambilnya dari sana. Jadi Sok manfaatin kesempatan itu dan ngajak dia masuk. Saat itu Jun dan Hana lagi asik bareng dan saling kenal lebih jauh. Hana juga cerita kalau pemakaman yang mereka adain bukan buat nenek asli Jack dan masih ada harapan baru kalau dia masih hidup. Sementara itu Sak nyoba memprovokasi ketegangan sama Sohee dan mainin perasaannya. Bertingkah seolah-olah dia tertarik padanya supaya memberi dirinya kesempatan dan membuatnya meninggalkan Jun serta kembali padanya. Dia terlihat sangat gugup dan masih tertarik padanya, tapi pura-pura kuat dan bilang bahwa dia nggak akan pernah kembali padanya, bahwa dia akan menikah dengan Jun.
dan dia akan menyesal serta kehilangan segalanya. Dia nggak peduli sama dia, ambil foto-fotonya lalu pergi. Tapi begitu masuk rumah, dia mulai mikirin dia dan kenangan mereka waktu masih pacaran di Amerika. Dan sepertinya dia, sebenarnya Hana nggak suka sama Jun, tapi dia terpaksa harus bareng Jun karena dia satu-satunya yang bakal nerusin perusahaan kalau Gu Ji-won nggak muncul. Sedangkan Jun terus ngobrol sama Hana tentang keluarga. Dan obrolan mereka dalam dan hangat. Terlihat jelas dari keduanya kalau mereka punya hati yang baik, sayang keluarga, suka nolong orang, dan banyak kesamaan di antara mereka. Gak cuma itu, Hana juga ngajak Jun ke tempat favoritnya buat ngeluarin energi negatif, yang adalah taman hiburan anak-anak, dan dia bilang dia suka lompat-lompat dan banyak bergerak, sampai semua energi negatif di dalam dirinya hilang. Tiba-tiba dia dapat pesan dari Sohee, bilang kalau dia lagi nunggu dan dia balas, "Aku lagi jalan." Tapi langit tiba-tiba hujan, jadi dia terpaksa menunggu dan bawa Hana. Tapi Hana bilang makasih dan bilang dia mau pergi. Jadi dia ngasih jaketnya supaya Hana hangat dari dingin. Setelah itu dia pergi ke Sohee yang tanya tentang jaket itu dan dia berbohong padanya. Dan bilang kalau itu ada di mobil. Saat Choi mulai lulus sama Eugene, dia ngirimin foto cucunya ke dia. Begitu fotonya terunduh, dia kaget banget karena ternyata anak itu sama persis sama anak yang pernah dia temui sebelumnya di pusat perbelanjaan bareng Hana. Baru saat itu dia yakin perasaannya gak salah dan anak ini gak kayak anak-anak lain yang pernah dia temui. Tapi dia adalah anak yang dia cintai sejak pandangan pertama dan berharap punya cucu kayak dia. Dia memutuskan buat datang ke dia, tapi malah nemu pesan peringatan dari Choi bahwa jika ada yang tahu ini adalah anak Gu Ji-eun dan pewarisnya, mereka mungkin akan menyakitinya dan menyingkirkannya seperti yang mereka lakukan pada Gu Ji-eun. Dia ketakutan dan memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun kecuali Jun, juga memutuskan untuk melihatnya dari jauh dan tidak mendekatinya. Dia meminta Jun untuk menemani dan memberitahu bahwa dia menemukan cucunya. Lalu Jun bertanya tentang dia, dan dia menjawab bahwa itu Jack yang sedang diasuh oleh Hana. Jun terkejut dan kemudian tahu bahwa Hana yang ada di gambar itu orang yang sama yang bekerja dengan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk menemui Jack. Sementara itu, Hana memutuskan untuk mengembalikan jaket Jun. Setelah mencucinya, Mugan memanfaatkan ketidakhadiran Gu Ji-eun, ibu Eugene di rumah dan mencoba membuka brankas. Tapi dia gagal, jadi dia menyewa pencuri untuk membantunya. Saat itu Jack dan Chong duduk sendiri. Dan pemilik rumah, Jack sangat marah dan bilang, seharusnya dia memberitahu mereka sebulan yang lalu, tapi dia cuek aja dan dia meninggalkan mereka dan pergi. Saat Sohee tiba dan melihat jaket itu bersama Hana, dia tahu kalau Jun sudah menertawakannya. Dan bohong kemarin bilang jaket itu di mobil. Dan dia sedang bersama Hana. Makanya, dia turun dan menghina Hana bilang, kalau kamu nggak jauh-jauh dari suamiku pencuri suami, aku bakal hancurin kamu. Hana jawab, tenang dulu. Ya, Jun sama sekali nggak menarik buat aku. Kita cuma rekan kerja dan nggak lebih. Nggak ada perasaan apa-apa antara kita sedikit. Lebih percaya diri sama diri sendiri. Jadi dia marah sama respon dia. Terus dia mutusin buat ngerusak reputasinya. Dia pergi ke Ibu Jun dan ngasih peringatan tentang cewek itu, bilang kalau dia pencuri suami, lagi pacaran sama cowok lain, pernah melahirkan sebelumnya, dan anak yang sama dia itu bukan anak temennya, tapi anak dia yang lahir di luar nikah makanya dia sembunyiin. Ibu Jun bilang dia nggak akan ngomong sama dia lagi dan nggak bakal ngizinin dia masuk ke dalam rumah. Sedangkan Eugene akhirnya dia bisa ketemu cucunya. Waktu cucunya keluar buat main bola, dia pengen banget deket sama cucunya, tapi nggak bisa. Tiba-tiba, Choi juga dengar dan memutuskan buat bantu mereka. Pas Eugene lihat mereka mau ke supermarket, dia ikutan dan pura-pura. Bilang itu cuma kebetulan aja dan dia bawa kesempatan untuk menyapa Jack dan mengajaknya makan siang. Waktu mereka mulai makan, Jack mulai melakukan gerakan lucu dan nanya apakah dia punya teman, dan dia jawab nggak, jadi dia bilang, mulai hari ini aku jadi temanmu, lalu memberinya makan dengan tangannya. Saat itu, Eugene nggak kuat lagi dan langsung meledak emosinya. Jadi dia pergi ke kamar mandi dan menangis terseduh-seduh karena semua yang Jack lakukan selalu mengingatkannya pada Gu Ji-eun. Hana mengejarnya dan mencoba menghiburnya, serta bertanya apakah ada yang mengganggunya. Dan dia menjawab bahwa dia hanya sedikit lelah dan tidak lebih. Lalu dia mengucapkan terima kasih kepada Hana. Hana kaget dan gak paham kenapa dia diucapin terima kasih, tapi dia ikut saja. Setelah makan siang, Jack menempelkan stiker lucu di tangannya. Saat Eugene pulang ke rumah, dia sangat senang.
Tapi ketika Mugin melihatnya dan bertanya tentang stiker itu, dia menghindar dan bilang kalau dia yang memasangnya. Karena dia terluka dan minta Jun untuk tes DNA supaya memastikan ini cucunya. Meskipun dia yakin di hatinya, tapi dia pengen hatinya tenang. Jadi dia minta Sohee untuk cari tahu dari Jun di mana dia waktu sama Eugene. Pas Sohee coba ngejebak dia dalam obrolan, dia pinter banget dan nggak ngasih informasi yang berguna. Jadi Sohee kesal banget terus ninggalin dia. Saat dia tahu besok adalah ulang tahun kematian orang tua Hana, dia kirim banyak barang buat dipakai untuk memperingati ulang tahun itu. Chong dan Gi senang banget dengan makanan yang banyak, dan Sak juga datang dan ikut bareng mereka untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pas dia tanya dari mana mereka dapat semua makanan ini, jadi S langsung marah banget dan kehilangan kesabaran bilang, gimana bisa dia bunuh korban terus malah jalan-jalan di pemakamannya? Padahal dia yang jadi alasan orang tua aku meninggal. Pas Chang nanya alasannya dia nggak mau jawab, jadi Chang mikir dia ngelakuin itu buat ngeganggu kebahagiaan mereka. Terus dia ngejek S bilang dia nggak mau jadi saudara sama dia hari ini, nggak mau lihat mukanya lagi. Terus ngusir dia keluar rumah dan nyuruh dia balik ke apartemen tempat dia tinggal. Segalanya runtuh saat itu juga, dan Jack jadi sangat ketakutan sampai dia ketakutan banget sampai pipis di celana, sangat cemas dan gugup. Tapi Hana menenangkannya dan bilang kalau anak seusianya, kalau lihat kejadian itu, pasti juga ketakutan dan mungkin reaksinya lebih parah dari itu, jadi nggak perlu malu. Sedangkan Sok, dia pergi minum dan di jalan sampai pingsan. Nah, Sok kebetulan lewat lihat dia dan memutuskan buat nganterin dia balik ke apartemennya. Pas dia mau pergi, dia meraih tangannya dan memohon agar dia tetap bersamanya, tapi dia cuek dan mendorong tangannya lalu pergi. Saat itu, hasil tes muncul dan Eugene memang mengonfirmasi bahwa Jack adalah cucunya, dan dia mulai mencari cara agar Jack tetap dekat dengannya. Kebahagiaannya bertambah ketika Hana mengirimkan buket bunga sebagai ucapan terima kasih atas makanan yang dia bawa kemarin. Saat Sohee melihat bunga itu, dia bertanya pada Eugene siapa yang mengirimnya, dan Eugene menjawab itu dari Hana, dan dia sangat senang sambil bercerita tentang Hana. Kebaikan dan kelembutan. Tentu saja dia merasa sangat marah dan cemburu, lalu memikirkan cara untuk menyingkirkan Hana. Dia mencoba mencemarkan nama baik Hana di depan Eugene dengan mengatakan bahwa Hana sedang membesarkan anak luar nikah, tapi Eugene tidak peduli dengan kata-katanya dan bilang kalau dia mengagumi Hana serta akan mengangkatnya jadi pengawas baru untuk delegasi dari Cina yang akan datang. Sedangkan Jun, dia menemui direktur Eugene dan bilang kalau dia sudah bicara sama Jack dan tanya apa yang akan dia lakukan kalau menemukan neneknya. Dan dia menjawab bahwa dia tidak akan pernah pergi ke siapapun tanpa Hana karena dia sangat mencintainya dan sangat melekat padanya. Tapi Eugene nggak peduli dan bilang dia akan cari cara supaya mereka berdua bisa bersama. Sementara itu, Choi pergi mengunjungi makam Gu Chieon dan di sana dia mulai mengingat bagaimana dia bertemu. Saat sedang berjalan dengan sedih, sebuah mobil hampir menabraknya. Tapi Sok menyelamatkannya di detik terakhir. Saat Sok membuka tasnya, Choi menemukan potongan koran foto-foto dan banyak hal lainnya di dalamnya. Informasi tentang Eugene. Jadi dia tahu bahwa dia adalah anak dari salah satu korban Eugene yang mengambil alih perusahaan keluarganya dan menghancurkan hidup mereka. Ketika Choi berbicara dengan Eugene tentang mereka, dia sama sekali tidak peduli. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya dan membantu Sak dengan nama samaran Richard agar Sak tetap berada di sisinya dan tidak bertindak tanpa izinnya, sekaligus mengembalikan haknya dan memberi pelajaran kepada Eugene agar berhenti menindas orang. Jun bertanya kepada Eugene bagaimana dia akan mendekatkan Hana kepadanya, dan dia bilang ke dia kalau dia punya ide dan dia bakal bohong ke Hana, ngaku kalau dia adalah anaknya yang hilang lama. Apalagi Hana nggak tahu apa-apa tentang keluarganya, dan selama ini dibesarkan di panti asuhan, tapi Jun nggak suka sama ide itu. Dia nolak buat bohong ke Hana yang pasti bakal marah banget kalau tahu kebenarannya. Soalnya Hana nggak pernah berbuat salah sampai harus diperlakukan kayak gitu. Tapi kayak biasanya Eugene cuma mikirin dirinya sendiri. Sedangkan Mujin, si pencuri yang bakal buka brankas buat dia, udah datang, tapi sayangnya dia nemu. Tidak ada yang penting di dalamnya. Eugene datang di saat terakhir dan menggagalkan rencananya. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan pencarian di kamar itu. Sementara itu, Eugene menemukan lokasi makam Sophie dan pergi ke sana. Dan saat dia tiba, dia terkejut melihat banyak foto di sana. Foto-foto putrinya waktu kecil. Saat dia tumbuh bersama Hana dan Jack, dia nggak bisa menahan diri dan menangis terseduh-seduh. Jun minta Hana untuk bicara bareng,
Dan saat dia mendekatinya, dia tanya apakah dia tahu sesuatu tentang ibunya. Dia pun menjawab bahwa sayangnya dia terlahir untuk menemukan dirinya di panti asuhan. Ketika dia bertanya apakah dia ingin bertemu ibunya, dia bilang tentu saja dia sudah lama menunggu hari itu dan ingin melihatnya. Tapi dia menganggap itu cuma mimpi. Karena kalau ibunya masih hidup, pasti sudah lama mencarinya. Tapi sepertinya keluarganya meninggalkannya dan tidak menginginkannya. Tiba-tiba Eugene melihat sekeliling dan menemukan bunga putih, lalu teringat bahwa bunga-bunga itu adalah favorit Sophie dan ayahnya. Dulu sering membawakannya, jadi dia yakin ayahnya sudah pulang dari Amerika dan sedang ada di sekitarnya, tapi menyamar, lalu memutuskan untuk mencarinya. Saat dia kembali ke kantor, dia menemukan June menunggunya. Dan June bilang dia bisa membantu membuat Hana jadi anaknya, tapi dia harus jujur dari awal. Eugene menolak dan bilang Hana mungkin nggak setuju kalau tahu kenyataannya. June sangat kesal karena Eugene nggak mau bohong ke Hana. Tapi di saat yang sama, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Pas Hana pulang ke rumah, dia siap-siap ngepack barang-barangnya buat siap-siap pergi. Besoknya dia tahu kalau ada orang yang udah beli rumah itu dan memutuskan buat tinggal bareng mereka karena dia cuman bakal ambil satu kamar dari apartemen itu. Dan yang bagusnya dia punya kerjaan dan nggak selalu ada di sana. Ternyata orang itu adalah kakek Choi yang ngelakuin ini buat nyelamatin rumah supaya nggak dijual dan sekaligus akhirnya bisa dekat sama cucunya serta bisa bantu dia. Saat itu Mugen lihat mereka dan dengar obrolan mereka. Terus dia perhatiin cara Jun ngomong yang lembut ke dia. Jadi dia langsung marah banget. Seo datang ke dia, tampar dia di depan semua orang dan maki dia, bilang dia pencuri laki-laki dan mau nyuri Jun dari Sohee. Suara mereka makin keras dan Eugene kaget pas dia lihat Mugen mukul Hana. Jun langsung marah banget dan buru-buru nelpon Sohee, bilang kalau apa yang ibunya lakuin itu nggak bisa diterima. Terus Sohee jawab, lihat diri lo dulu, gak ada yang nyuruh lo ngasih jaket ke dia, dan gak ada yang nyuruh lo baik sama dia. Gara-gara lo dia jadi sombong sama aku. Dia berharap Jun bakal bela dia, tapi Jun cuek aja dan bilang kalau ibunya ngulangin lagi, mereka bakal lihat reaksi yang beda banget. Eugene juga nyindir Mugen dan menghancurkan harga dirinya dan memaksa dia minta maaf ke Hana. Kalau enggak dia bakal melarangnya masuk perusahaan. Tapi bukannya minta maaf, Mugen malah terus mengganggu Hana lagi. Pas Hana coba ngasih pelajaran, Mugen hampir menamparnya lagi. Tapi Jun nyegah dan nahan tangannya sambil bilang, kalau kamu ngelakuin itu lagi, kamu nggak bakal diizinin masuk perusahaan. Dan dia melindungi Hana, jadi dia berusaha nyelesain masalahnya. Terus dia ngelemparin uang ke Hana dan bilang itu harga dirinya perawatan. Tapi Hana bilang dia punya harga diri dan nggak mau terima apapun dari dia, dan dia akan merawat dirinya sendiri serta nggak bakal ngizinin dia atau ibunya menghina dia lagi. Dan dia bakal ambil tindakan hukum kalau itu terjadi lagi. Situasi ini bikin Eugene berhasil meyakinkan Jun untuk bantu dia menjadikan Hana sebagai anaknya, bilang kalau setidaknya nggak ada yang bisa nyakitin atau memperlakukan Hana dengan buruk karena dia anak yatim. Dan dia minta Jun buat pikir-pikir lagi. Berita ini menyebar di perusahaan, dan Sok tahu kalau Mugen menampar wajah adiknya, Hana sampai terluka. Jadi dia sangat marah, kehilangan kendali, dan merasa dialah penyebab semua ini terjadi pada adiknya. Karena dia merasa Mugen membalas dendam padanya lewat Hana. Di saat yang sama, Hana memutuskan untuk mengambil jeda dari situasi ini. Jadi dia pergi ke Jun dan bilang kalau dia nggak mau Jun peduli lagi sama dia dan mereka nggak akan ngomong sama sekali, bahkan di luar kerja. Saat dia mau pergi, dia menghentikannya dan bilang sayangnya, dia nggak bisa berhenti peduli sama dia dan akan terus peduli selamanya karena ini di luar kendalinya. Jadi dia pergi dengan marah. Sedangkan Sok dia memutuskan untuk naikin masalah ini dan mengembalikan hak Hana. Jadi dia minta pengacaranya buat ngajuin gugatan ke Mugen. Waktu Hana selesai kerja dan lewat buat jemput Jack dari tempat penitipan, dia kebetulan ketemu Ibu Jun. Jadi dia nyapa, tapi ibunya cuek dan cuma membalas salam. Sesampainya di rumah, dia ketemu sama kakaknya Gi dan Chong, yang bilang kalau mereka mau ngajak dia makan siang dan bayarin, karena mereka tahu apa yang terjadi dan pengen bikin dia senang. Setelah makan, Hana lewat taman dan mulai main lompat-lompatan, sambil bilang kalau dia pengen punya ibu. Kebetulan Jun lewat dan melihat dia menangis, tapi dia nggak mau ganggu, jadi dia memutuskan untuk nggak bilang kalau dia lihat dia dan pergi. Sedangkan Mugen dia mulai nyari-nyari dokumen yang dikirim ke Eugene buat cari tahu apa yang terjadi dan apakah dia berhasil hubungi anak perempuannya atau enggak.
Tapi dia nggak nemu apa-apa di kantor. Jadi dia nebak dokumen itu ada di kantor perusahaan dan memutuskan buat ke sana. Pas dia sampai, satpam nggak mau ngizinin dia masuk. Jadi dia sangat kaget dan mereka bilang kalau dia sudah dilarang masuk ke perusahaan atas perintah direktur. Dia jadi sangat marah dan mulai menghina mereka serta mengacungkan tangan sambil berkata, "Gimana sih? Anak saya ada di atas. Kalian tahu siapa saya? Saya ibu sekretaris direktur." Dia tetap membangkang sampai dapat telepon dari polisi yang ngasih tahu kalau dia dilaporkan atas tuduhan penganiayaan dan pemukulan. Dia pergi ke Eugene dan memohon padanya untuk berdiri di sampingnya serta memaafkannya. Tapi Eugene menolak dan berkata bahwa dialah yang salah dan harus menanggung akibat dari kesalahannya itu, dan bahwa dia dari awal sudah minta agar dia minta maaf kepada Hana di depan semua orang, tapi dia menolak dan malah sombong. Jadi sekarang dia harus menanggung akibatnya. Lalu dia pergi ke Seak dan bilang bahwa ibunya siap untuk berlutut dan minta maaf ke Hana di depan semua orang supaya mereka mau mencabut gugatan. Tapi dia tidak peduli dan bilang ke dia, kalau masalah itu sudah di luar kendalinya dan sekarang urusannya Hana. Sementara itu Jun pergi ngomong sama Hana dan dia bilang masalah itu bukan urusannya dan apa yang terjadi sudah terjadi. Dia nanya lagi tentang keluarganya dan dia kaget karena dia tanya terus. Habis itu, dia bilang kalau Eugene sudah buat janjiin dia di restoran. Pas dia datang, dia nemuin Ibu Sohee Mugan, minta maaf di depan direktur dan semua orang. Jadi dia dapat haknya lagi dan harga diri. Jong pergi ke CEO di perusahaan dan minta maaf atas kejadian yang terjadi, serta karena sudah memukulnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Lalu dia memberikan sebuah apel dan langsung kabur dengan cepat. Sak merasa senang dan merasakan kebaikan dari saudaranya, lalu memutuskan untuk memaafkannya. Saat itu Hana mengambil kesempatan dan mengatakan bahwa dia setuju dengan rekonsiliasi, dengan syarat dia dipisahkan dari mereka, dan tidak bekerja di tempat ini lagi. Eugene setuju dan memberitahunya bahwa dia memang sudah berencana untuk memberhentikan pekerjaannya. Ketika Hana balik ke rumah Jun buat ngembaliin barang yang ibunya lupa, ibunya Jun langsung nyamperin buat ngomong dan ngingetin supaya Hana jauhin anaknya karena dia lagi mau nikah. Jun dengar pembicaraan itu dan kesel banget sama ibunya. Terus dia ajak Hana masuk ke dalam rumah, lalu minta maaf ke Hana. Hana bilang dia udah biasa sama situasi kayak gitu dan setiap ibu pasti sayang sama anaknya, jadi itu hal yang wajar. Tapi Jun udah nggak tahan lagi dan bilang dia bakal bantuin Hana nyari solusi keluarganya dan memutuskan untuk mendengarkan kata-kata Eugene serta berbohong pada Hana supaya dia percaya bahwa Eugene adalah ibunya. Dan begitulah cerita pun berakhir. Jika suka jangan lupa bantu like, comment, subscribe. Ciao.